sudah minta tolong saya, dan untuk itu saya sudah berusaha membantu untuk Soeharto jangan terlalu kuat. Itu saya sudah lakukan sampai geser posisinya Soeharto, dan saya tidak kasih jabatan, saya akan demi yang mana dia. Kenapa saya lakukan? Dan setelah saya lakukan itu, ternyata mereka, saya masuk ke dalam, mereka sama yang karena secara ini kan saya sakit hati, tapi saya bukan begitu. Saya orang Bali, saya orang Hindu. Saya tidak menggunakan saya memang orang Hindu, saya tidak begitu. Saya mikir sama betul-betul. Banyak taksi online yang awal saya dikabur, termasuk Soeharto pun kirim surat resmi kepada saya untuk saya datang, nanti siapkan panggung dan tempat. Saya bilang, ntar beri saya mau kapan sama petani itu. Kenapa? Karena bukan panggung saya, bukan diri yang saya mau. Betul-betul yang menentukan saya. Karena saya hidup di tanah Bali, ini taksu bumi Bali yang harus saya siapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam buat semeton nyame di seluruh Indonesia dan nyame yang di Bali juga, nyame utama. Nih saya hari ini siaran langsung tentang apa sih kerja Ismail, apa sih yang Chris lakukan selama ini di tanah Bali. Karena ketika tantangan saya terhadap Aji Made AWK tentang klarifikasi apa yang saya ingin tanyakan, beberapa statement beliau sudah diterima, ternyata mulailah nyame-nyame saya yang lain yang pendukungnya Aji Made mulai bereaksi dengan membuat statement ormas lah, dipimpin oleh orang ormas. Saya nggak mau kalau dipimpin sama orang mantan orang ormas, dan saya nggak mau kalau dipimpin sama orang yang tidak paham apa-apa itu. Sampai ada apa sih yang sudah dilakukan oleh Chris atau Ismail Jaya di tanah Bali. Nih, saya dengarkan itu. Apa ya? Oh. Sampai saya melihat ininya. Narasumber yaitu yang pernah terjadi kejadian dulu ribut taksi online dan taksi konvensional. Yang dimaksud taksi konvensional adalah taksi orang lokal, orang Hindu-Hindu Bali. Itu taksi konvensional. Dan taksi online yang dianggap adalah taksi pendatang. Yang ribut di bandara Ngurah Rai yang heboh. Dan saat itu ada Aji Made AWK yang datang turun untuk menjadi mediasi, bahwa menyatakan bahwa bisa mendamaikan yang ribut di bandara tersebut, Nyame Hindu Bali. Sampai akhirnya Nyame Hindu Bali ini ditahan di KP3 bandara dan berproses. Ini saya kesaksian, mungkin ini ada asap lupa. Saya selalu menghadirkan Ida Betara Brahma untuk mau bersaksi kepada alam semesta. Apa yang saya sampaikan di sini bukanlah pencitraan atau mau menjatuhkan, tidak. Saya hanya ingin menampilkan kebenaran agar tahu apa yang dilakukan Ismail dan apa yang dilakukan AWK. Sehingga saya ingin membuka pola pikir masyarakat, pola pikir nyame saya. Jangan berpikiran bahwa ada hanya satu orang yang selalu berbuat, yang lain dianggap tidak berbuat. Dianggap orang yang satu ini selalu benar, yang lain dianggap salah. Mari kita menegakkan dharma, kebenaran di tanah Bali kita. Jangan sampai Tuhan itu murka. Kenapa Tuhan murka? Karena kita tidak ada berani bersuara kebenaran dan menegakkan suara kebenaran itu. Semuanya hanya memikirkan dan mementingkan kepentingan kelompok orang-orang. Saya kalau salah, silakan saya dibully, silakan saya dikata-katai. Saya akan berubah dan saya akan membuat diri saya lebih baik. Buktinya dari dulu saya dianggap salah, saya sekarang perbaiki diri untuk menjadi orang yang lebih baik. Nah, saya sampaikan, saya pun minta kalau memang ada kesalahan saya, silakan ditampilkan. Kalau timnya Aji AWK mau menampilkan, saya tunggu. Di mana letak kesalahan saya berani untuk mengadu. Untuk saya diperlihatkan apa yang saya lakukan kesalahan. Silakan, kalau memang saya ada salah, saya berani menantang begitu. Kalau ada orang yang saya peres di tanah Bali, silakan juga tampilkan videonya, sampaikan. Bersumpahlah yang melakukan atau menyiarkan mengatakan saya pernah memeras. Itu saya minta tantangannya untuk disampaikan. Saya ingin membuka kebenaran saya. Ini saya perkenalkan narasumber-narasumber yang hebat-hebat ini dulu di dunia. Wah, dunia maya guncang sampai tanah Bali. Waktu itu mau maju DPD RI, masa pencalonan. Sampai saya nggak mau membantu saat itu. Kenapa? Karena saya nunggu pencoblosan menang kalah baru saya mau turun. Itu sampai saya. Nah, sekarang saya perkenalkan. Saya hanya bisa mengcounter gitu bahasanya. Artinya beliau tidak berani.
hanya wacana saja bilang kasihan dan prihatin. Nah, setelah itu saya lanjut bicara, terlepas dari Tuh Haji, artinya selaku DPD, saya tahu Tuh Haji orang besar. Saya mau izinkan saya bicara sama ahli hukum Tuh Haji, minta bantuan minimal ahli hukum Tuh Haji bisa menangguhkan semua. Dan kadang-kadang ada rapat di Kutel, kami undanglah Pak Jero Bima, Pak Ismail. Artinya di sini yang menyelesaikan masalah kami ini adalah Pak Ismail, bukan AWK. Karena kebetulan saya waktu itu saksi hidup Pak Ismail telepon pengacaranya, maaf, dari pihak lawan saya. Pengacara online gitu kan? Ya online. Ditelepon lah Pak Ismail sampai bilang, Bro, sampai bilang, lo di sana, gua di sini, berarti lo lawan gua. Artinya Bang Doga, jangan gitu Bang, ayo kita ketemulah kita, kan begitu Pak ya. Ketemulah kita. Asungkara, puji Tuhan, syukur sekali masalah itu bisa selesai dan teman kami bebas. Itulah perjuangan Pak Ismail selama ini selaku ketua Kris, itulah yang betul-betul terjadi. Langsung bebas. Langsung bebas. Pertemuan langsung bebas. Langsung bebas. Jadi kita ajak mediasi untuk bertemu langsung bebas. Sebelum kita lanjut, saya minta keterangan dari pihak online ya. Ini bosnya online ini. Ini bosnya online, silakan nih bosnya memperkenalkan. Memang saksi-saksi hidup ini. Karena beliau dulu berseteru, sekarang duduk bareng. Saya ajak duduk bareng. Ini dulu berseteru. Ya gimana? Perkenalkan. Ya. Swastiastu, Semeton, Bali semua, Semeton Kris semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian, saya Ketua Asosiasi Driver Online ADU Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Bali. Memang betul apa yang disampaikan oleh Jero John, apa yang disampaikan oleh Jero Ismail itu semua betul adanya, tanpa dikurangi, tanpa dilebihi. Nah, saya menambahkan sedikit. Pada saat itu sebetulnya jujur kami, kalau bukan Jero Ismail yang menyampaikan dan menelpon langsung kepada saya waktu itu, mungkin saya berpikir 10 kali nih. Jujur waktu itu, karena situasi sudah sangat panas di airport Ngurah Rai waktu itu. Dan Jero John sudah tahu itu kondisi waktu itu. Jadi memang murni, apalagi pada saat itu kalau saya boleh berbicara sebagai saya takut khawatir bicara terlalu ini nanti dibilang pendatang ini kok, karena kan Pak AWK selalu bicara pendatang saya jadi agak worry sedikit seperti itu. Tapi apa adanya saya katakan bahwa pada saat itu betul adanya bahwa AWK datang ke Polsek, betul itu ke KP3 waktu itu, bahkan mengeluarkan statement di media bahwa dalam 2-3 hari akan keluar segala macam, tapi semua hanya omong kosong, tidak ada yang keluar karena tidak mungkin bisa keluar kalau tidak ada pencabutan laporan, kan seperti itu logikanya. Nah, pada saat itu Jero Ismail menghubungi saya untuk melakukan bahwa kita sama-sama Semeton. Mulailah Jero Ismail memberikan wejangan kepada saya, sehingga saya memberikan wejangan kepada anggota. Pada saat itu online di airport Ngurah Rai berada di bawah naungan Asosiasi Driver Online. Dan waktu itu saya sudah menjelaskan bahwa saya pada prinsipnya tidak ada masalah untuk Ngurah Rai. Hanya memang kita ini bersaudara ya. Kalau bisa singgungan-singgungan ini kita perkecil. Dengan Jero John kita sampaikan. Akhirnya dengan peristiwa itu kita bisa bersinergi dengan baik. Saya dengan Jero John jadi berhubungan baik dan semua jadi Semeton semua. Jadi apa yang distatementkan bahwa perdamaian antara online dengan konvensional itu adalah kalau ada yang mengatakan itu buah karya daripada AWK, saya jawab itu salah sebetulnya. Karena kami berdamai bukan karena AWK, tapi karena Jero Ismail. Itu yang perlu saya sampaikan. Jadi yang berandil di sini, artinya yang berandil di sini adalah Jero Ismail, bukannya AWK. Jadi mohon maaf, saya harus katakan ini apa adanya, tanpa saya kurangi, tanpa saya lebih ini Jero. Saya juga Saksian sama Tuhan. Saya juga minta perlindungan ini kalau nanti ada apa-apa ini. Siap. Dukung yang lain yang dari pihak AWK. Yang penting kan
bukan hanya saya yang melindungi, tapi Tuhan melindungi. Karena kebenaran yang kita bawa. Jangan pernah takut membuka kebenaran daripada Tuhan yang marah. Karena manusia tidak ada lagi yang berani bercerita kebenaran itu. Semua yang membawa salah itu, akhirnya kita menenggelamkan kebaikan dan kita mengubur apa yang namanya kebenaran atau dharma kalau dalam Hindu. Itu dibiarkan tenggelam. Ketika itu tenggelam dan tidak ada yang berani memperjuangkan, jangan sampai Tuhan murka. Ketika Tuhan murka, bencana pasti dibuat. Karena kenapa Tuhan buat bencana? Karena tidak ada manusia yang berani menegakkan suatu kebenaran dharma. Percuma Tuhan memberikan kita kelebihan untuk menjadi manusia, tetapi kita pergunakan kelebihan itu untuk membiarkan kejahatan itu merajalela dan kebohongan terus-terusan ada di mana-mana, sehingga kita akan ditimpa musibah dan bencana karena alam semesta tidak percaya lagi sama kita untuk menjaga apa yang alam semesta ciptakan pada kita. Dan saya juga sampaikan di sini tadi mengupas ada ini saya ingat waktu itu adalah perhelatan maju politik DPD RI. Saya sebelumnya sama John ini minta tolong, ada kasus online ya Pak Jun. Bagaimana menghadapi online yang hebat dan kuat? Dia nemu sama saya minta tolong bagaimana menghadapi online yang kuat dan hebat. Orang ini terus memimpin demo dan selalu buat huru-hara di demo dan tidak bisa dikalahkan. Walaupun taksi konvensional ribuan punya orang, tapi terus beradu. Tidak bisa memenangkan untuk memenangkan situasi. Saya waktu itu, ini bicara saya jujur, saya berani bertanggungjawabkan sama siapapun, sama manusia, Mas Gisel, sama Tuhan kebenaran sama. Saya sampaikan saya akan berusaha membuat orang itu tidak mengganggu. Bukan beliau ya, ada lagi orang-orang yang kita yang selalu demo. Dan itu saya buktikan akhirnya. Dan John menyaksikan. Padahal beliau berupa berapa kali demo hampir benturan nggak bisa menghentikan orang itu untuk membawa masanya. Akhirnya dengan cara saya, kita tidak turun demo, tapi ada cara elegan yang saya lakukan kan, sehingga membuat kelompok itu diam dan tidak berani bergerak lagi. Itu saya lakukan waktu itu. Dan ketika itu John dekat sama saya terus ikut. Akhirnya kejadian musibah saya masuk karena kasus baliho ya John. Penurunan baliho, saya masuk dalam penjara. Nah ketika masuk perjalanan itu saya nggak tahu. Akhirnya John ini dengan kelompoknya dulu sudah bercerita bahkan mendukung saya. Mulai saya buka gitu. Kelompok taksi konvensional akan mendukung saya maju di PDRI. Tapi ketika saya masuk ternyata ada AWK. Akhirnya beralihlah suaranya ke AWK. Karena AWK yang turun terus untuk membantu mediasi taksi online dan konvensional ini. Beralih ke AWK. Saya diam dan saya melihat. Datanglah ketua yang sering diajak ribut taksi online itu. Datang ke sini, saya berupa saksi. Diajak saya untuk masuk taksi online. Saya diajak masuk taksi online untuk didukung. Saya akan disiapkan panggung dengan ribuan taksi online. Asal saya mau datang ke panggung itu untuk berbicara, mereka akan mendukung saya. Saya bilang sama ketuanya waktu itu, saya sampaikan, mohon maaf, saya janji saya bukan sama manusia. Janji saya sama ide betari saya, sama Tuhan saya. Biar saya nggak dipilih sama taksi konvensional atau taksi lokal, saya tidak akan beralih ke taksi online. Saya tanya, saya juga nggak ada mengatakan saya minta dukungan, walaupun saya kenal. Beliau bukan dukungan, saya nggak berani untuk turun. Kenapa? Karena janji saya bukan sama manusia. Ingat, saya berjanji sama Betara untuk ngayahin tanah Bali, ngayahin Betara, ngayahin Jamu Hindu Bali. Itu yang saya bilang. Saya nggak mau. Padahal 10.000 katanya masanya sudah siap memberikan dukungan ketika saya mau masuk kampung. Saya nggak. Sedangkan John mempunyai puluhan ribu juga masa di taksi konvensional waktu itu. Akhirnya beralih ke AWK. Saya pun tidak kecewa. Karena saya bukan jabatan yang saya incar, tapi kesatria saya, kejujuran saya kepada alam semesta, kepada Ide Betara. Untuk saya tetap di jalan saya Dharma. Ide Betara menguji saya mungkin waktu itu. Belum, saya berpikir, begitulah pikiran saya. Dan waktu itu pas pencoblosan lagi, detik-detik pencoblosan ini terjadi masalah. Padahal kalau saya mau turun waktu itu, saya langsung bisa mendamaikan. Saya yakin, karena saya kenal kedua belah pihak. Tetapi nanti saya dipikir saya nyari panggung. Mungkin saya ngatur skenario ini, karena saya kenal keduanya, saya yang membuatkan mereka masuk penjara atau apa. Itu pikiran mereka, dan itu pun pikiran saya. Lebih baik saya membantu ketika menang ataupun kalah, saya akan turun untuk membantu. Itu janji saya. Ya, jujur-jujurnya. Akhirnya saya diundang ketika saya udah nyata kalah,
Nyata kalah pemilihan DPD RI, saya langsung turun membantu. Setelah pencoblosan ada di FB saya, di grup menyamar Kesatria Ismaya Jaya, itu saya udah posting kejadiannya. Ketika saya kalah, 2 hari kemudian saya turun untuk membantu. Dan langsung terjadi mediasi, karena rasa kekeluargaan inilah pentingnya menyamar. Berbeda agama ketika ada masalah bisa diselesaikan. Toh dia juga membawa kebaikan di tanah Bali. Kalau dia jahat di tanah Bali, saya pun nggak terima. Bisa saya habisi, mohon maaf, saya bilang. Karena saya tegas harus jadi orang untuk menjaga tanah Bali saya. Tapi ketika membantu, kan ada imbal baliknya. Akhirnya masalah bisa selesaikan. Kita harus betul-betul menjaga tanah Bali kita. Dengan cara apa? Jangan cara baik-baik dan dharma. Jangan saling kucilkan, jangan saling jelekkan. Karena ini milik Indonesia, bukan milik orang Hindu Bali. Bali ini milik Indonesia. Siapapun boleh tinggal. Begitupun orang Bali ada di mana-mana. Tidak hanya ada di Bali, ada di Banyuwangi, ada di Jember, Madura, Sulawesi, Lampung, dan di mana-mana ada orang. Ada ininya, media. Hah? Ada tamu. Terus yang kedua, ketika itu ini kesaksian benar nggak itu? Itu kesaksian. Jadi saya pun tidak masalah karena saya ingin rasa menyamar itu tetap ada. Di sini beliau membuktikan, beliau John akhirnya tetap untuk menyamar sama saya ketika melihat kesaktian saya. Ketika dia ada keris, beliau pun tetap support saya, mendukung, dan saya dengan sangat bangga dan terima kasih karena mau menyamar dengan saya kembali. Itu adalah anugerah. Satu nyamar, satu saudara, 1000 anugerah dan 1000 manfaatnya ketika kita bisa mengerti bagaimana cara menjaga nyamar dan hubungan yang baik antar nyamar. Itu kisah yang saya sampaikan. Di samping ada kisah lain, adalah kejadian di Aston. Ketika kejadian di Aston dengan datangnya Ustaz Somad, saya buka kejadian yang kedua dengan AWK yang memposting di FB semeton kayak gimana ini ada seorang ulama yang itu bahasa beliau, sehingga itu ulama yang memecah belah datang ke tanah Bali. Apa tanggapan semeton yang di Bali? Woi, megaburan sampai ormas, ada yang nyinggung ormas. Saya kebetulan dulu di ormas yang hubungin Bali nomor 1 dan kini dia ormasnya saya kenal. Disitulah saya terpanggil untuk ikut hadir menjadi penengah kasus Ustaz Somad. Buktinya sampai saya mau minta maaf, menjatuhkan nama lambang organisasi yang besar begitu. Lebih baik organisasi bersimbol, lebih baik mati bersimbang darah daripada harus mengatakan kalah atau menyerah. Tapi saya rela demi nyamar Hindu Bali saya di luar Bali, yang di Lampung, nyamar Bali, jangan sampai mereka dianggap intoleran. Terjadilah kios yang terjadi, perang agama pecah. Saya sampaikan kejujuran, saya minta maaf sama Pak Ustadznya ketika saya padahal di dalam sudah pelukan sama Pak Ustadz, tapi di luar lagi saya minta maaf. Padahal kalau saya nggak mau minta maaf pun nggak ada masalah, karena saksi Kapolresta, Dandim, para tokoh ulama di situ menyaksikan apa yang saya sampaikan di dalam ruangan. Kalau saya nggak mau ikut campur terhadap Bali ini, apa yang terjadi? Bukan saya mau sok-sokan, tapi coba pikirkan dengan nalar kebaikan. Kalau kalian punya hati nurani, punya rasa akan ide betara, tanyakan pada hati kalian apa yang terjadi. Tanyakan pada hati yang paling dalam terhadap diri kalian kalau memang orang Hindu Bali. Apa yang saya lakukan? Saya mantan preman, dipimpin orang. Saya nggak memimpin, saya supir. Saya bukan pemimpin di yayasan saya adalah nyamunya. Saya juga tidak mengharap dan memaksa nyamu-nyamu untuk ikut saya, tidak. Saya ngajak ngayah untuk tanah Bali saya. Saya orang biasa. Saya nggak punya pendidikan tinggi. Saya hanya tamatan SMA. Saya nggak punya apa-apa. Yang saya punya apa? Saya punya kebenaran dan dharma saya yang harus saya perjuangkan. Walaupun saya blog ajo, mereng apalah terserah, pencitraan apalah terserah. Tapi kebenaran saya, untuk rasa sakit hati saya harus lampiaskan. Untuk saya pertanyakan kepada Haji AWK. Ibu saya terus marah kadang-kadang. Dibilang anak bebinjat, anaknya dibilang anak pembinjat, itu ibu saya. Saya pun mempunyai anak perempuan yang saya nggak tega ketika dikatakan ada aturan, anjuran boleh seks bebas asal pakai kondom. Di mana aturannya itu? Dari mana dapat itu? Makanya itu yang saya perlu klarifikasi. Saya akan tanya baik-baik sama Haji AWK. Saya begini-begini mantan kepala cabang di perusahaan leasing. 10 tahun saya jadi kepala cabang di perusahaan multinasional. Jadi Summit Auto Finance itu nama perusahaan saya, boleh ditanyakan, saya menjadi kepala cabang. Dan saya pernah menjadi the best terbaik seluruh Indonesia, walaupun pendidikan saya cuma SMA. Yang lain, semeton saya, bawahan saya, staf saya, semuanya sarjana. Jangan pernah merendahkan orang yang tidak berpendidikan. Pengalaman saya
bisa mengalahkan pendidikan Anda. Aji AWK khususnya. Jadi mari saling menghargai, karena Ida Betara tidak melihat ketika mati apakah gelarmu yang dilihat. Yang dilihat adalah perbuatanmu, bukan gelarmu. Apa perbuatanmu, bukan apa gelarmu ketika engkau mati. Nah itu saya minta juga pada semeton atau netizennya AWK, mari berpikir bijak, mari coba pakai nalar pikiranmu ketika dikatakan anak bebinjak kamu, orang ormas, orang nakal itu anak bebinjak, orang narkoba anak bebinjak. Ribuan saudara saya yang di LP itu narkoba, berarti semuanya anak bebinjak. Padahal di situ ada anak pejabat, ada orang baik-baik. Mereka salah pergaulan karena salah ini, apakah mereka anak bebinjak? Ini yang saya pertanyakan dan caleg